Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sylvia dari kelas 105. Di sini aku dari kelompok membaca. Di sini aku habis membaca buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Jadi, makna buku ini adalah bercerita tentang seseorang yang bernama Charles, yaitu memiliki masa lalu yang kelam. Seperti sering mabuk, kayak berjudi, terus sering ngomong kasar. Jadi buku ini bercerita tentang itu saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang saya baca, yaitu Cake Shop. Buku yang berjudul Cake Shop ini berisi tentang drama percintaan seorang perempuan yang bernama Zora Marjorie yang selalu memantau gebetannya secara diam-diam. Zora menyukai seorang laki-laki yang bernama Marelio Alexander, sampai ia rela mengawasi pergerakan seorang laki ini secara diam-diam di Instagramnya. Namun suatu hari ada petaka dalam kehidupan asmaranya Zora. Di sini saya akan menceritakan cerita singkat tentang isi novel dari novel yang berjudul Malioboro at Midnight, ada karya Skispair dari adaptasi di Twitter atau yang sering kita sebut AU. Di novel ini tuh menceritakan kisah seorang gadis bernama Sarah, di mana ia mempunyai pacar yang merupakan artis terkenal, yaitu Jan Icar. Tapi di satu sisi dia merasa kesepian dan tidak dihargai oleh seorang Jan Icar, karena Jan Icar kurang memiliki waktu bersama Sarah. Nah, di sela-sela rasa kesepiannya itu, Sarah bertemu dengan seseorang bernama Malio, atau lebih tepatnya lagi Malioboro. Nah, Malio ini adalah tetangga dari sebelah apartemen Sarah. Dari situ, dari kejadian yang tidak terduga, mereka menjadi lebih dekat dan lebih akrab. Makna dongeng yang saya baca adalah pentingnya rasa syukur dan balas budi terhadap seseorang yang telah memberikan kebaikan. Buku yang sedang saya baca yaitu buku Dongeng 366. Tadi saya membaca cerita dongeng yang berjudul Ikan Koki Kecil. Jadi dalam satu buku ini terdapat beberapa cerita dongeng. Salah satu dongeng yang sudah saya baca yaitu dongeng yang berjudul Ikan Koki Kecil. Ikan koki kecil itu menceritakan tentang sebuah nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Lalu dia menemukan ikan koki yang dapat berbicara. Ikan koki itu memohon kepada nelayan untuk melepaskan dia. Padahal nelayan sudah bertekad untuk menjual ikan tersebut di pasar karena akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi karena seorang nelayan tersebut kesian terhadap ikan koki, maka dia melepaskan ikan koki tersebut. Lalu ikan koki tersebut berkata kepada nelayan bahwa kamu tidak akan menyesal karena sudah melepaskanku. Ternyata pas nelayan sudah pulang ke rumahnya sudah menjadi istana yang megah, banyak emas dan banyak harta lainnya. Tapi dengan syarat nelayan tersebut tidak boleh menceritakan kepada siapapun bahwa harta kekayaannya itu berasal dari ikan koki yang sudah ia tolong. Tapi sang istri nelayan terus mendesak untuk menceritakan tentang dari mana kekayaan ini berasal. Sang nelayan pun terpaksa menceritakannya dari mana itu semua berasal kepada istrinya karena istrinya terus mendesaknya. Padahal ia sudah berjanji kepada ikan koki untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Dalam sekejap, rumah mewah tersebut berubah kembali menjadi gubuk. Emas-emas hilang dan harta kekayaannya lenyap. Karena sang nelayan sudah melanggar perjanjiannya dengan ikan koki. Jadi pesan moralnya adalah ketika kita sudah diberi kepercayaan oleh orang lain, sebaiknya kita menjaga kepercayaan tersebut. Dan kita tidak boleh mengingkari apa yang sudah kita janjikan. Perkenalkan, nama saya Maida Putri Aulia dari kelas 105.
pada kesempatan kali ini saya melanjutkan membaca buku tentang Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Dalam novel Sang Pemimpi, Andrea Hirata bercerita tentang kehidupannya di Belitung pada masa SMA. 3 tokoh utama dalam karya ini adalah Ikal, Arai, dan juga Jimron. Ikal tidak lain adalah Andrea Hirata sendiri, sedangkan Arai Ihsanul Mahidin adalah saudara jauhnya yang menjadi yatim piatu ketika masih kecil. Arai disebut Simpai Keramat karena dalam keluarganya ia adalah orang terakhir yang masih hidup dan ia pun diangkat menjadi anak oleh ayah Ikal. Jimron merupakan teman Arai dan Ikal yang sangat terobsesi dengan kuda dan gagap bila sedang antusias terhadap sesuatu atau ketika gugup. Ketiganya melewati kisah persahabatan yang terjalin dari kecil hingga mereka bersekolah di SMA Negeri Manggar, SMA pertama yang berdiri di Belitung bagian timur. Berikut adalah isi cerita tentang buku Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini aku lagi baca kumpulan dongeng pengantar tidur. Buku ini cocok banget buat remaja ataupun anak kecil. Biasanya kalau buat anak kecil itu kita yang bacain ketika mereka mau tidur, siang ataupun malam. Nah biasanya kalau saya itu baca ini pas lagi bosan saja. Ini cocok banget kalau misalnya kalian lagi bosan atau ada waktu luang. Cerita-ceritanya juga sangat banyak dan menarik. Terima kasih.